warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Wazir hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab Maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi fadli sahabati radhiyallahu anhum. Bab tentang ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita baca ucapan Imam Syafi'i, perlu kita sampaikan sedikit apa definisi sahabat Nabi. Kata para ulama, as-sahabi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Sahabat Nabi adalah yang pernah bertemu dengan Nabi, tentunya dikala Nabi masih hidup, meskipun sesaat saja, dan dia beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan. Saya ulangi lagi, definisi sahabat Nabi adalah yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada beliau serta meninggal di atas keimanan. Ini kita sampaikan agar kita tidak tertipu ataupun terkena syubhat kelompok-kelompok sesat, di antaranya kelompok Hizbut Tahrir dengan tokohnya Taqiyuddin An-Nabhani yang sesat dalam mendefinisikan sahabat Nabi. Sahabat Nabi, kata Taqiyuddin Nabhani, pendiri kelompok Hizbut Tahrir, sahabat Nabi itu harus syaratnya pernah duduk dengan Nabi setahun atau 2 tahun, atau berperang bersama Nabi ya sekali atau 2 kali. Ini kata ulama definisi yang sesat, menyesatkan.
Karena yang pertama, tidak ada salaf yang mengatakan demikian. Disyaratkan berjumpa, bermajlis tahun atau 2 tahun. Imam Ahmad dalam kitabnya Ushul Sunnah, wa man sahibahu yauman au syahran au sa'atan fa huwa sahabiyun. Barang siapa yang berjumpa dengan Nabi, tentunya di atas iman, meninggal dari keimanan, meskipun sehari, sebulan, sesaat, sudah dikatakan sebagai sahabat Nabi. Dan dibalik definisi Taqiyuddin Nabhani tadi, pendiri Hizbut Tahrir, dibalik definisi tadi itu ada makna yang terselubung, diantaranya ingin mengeluarkan sahabat Muawiyah dari kategori sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini diantara racun berbisa definisi yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir tadi. Ya, ketika dia mendefinisikan tadi, salah satu tujuannya mengatakan Muawiyah tentunya dengan sebagian yang lain bukan sebagai sahabat Nabi. Ya, sekali lagi maka wajib berhati-hati. Makanya kita tekankan sahabat Nabi, kata para ulama Ahlussunnah definisinya yang pernah berjumpa dengan Nabi. Tentunya tadi dalam keadaan Nabi masih hidup, ya, kemudian meskipun sesaat saja, tidak ada syarat harus tahun 2 tahun sebagaimana definisi Hizbut Tahrir tadi. Kemudian yang pernah berjumpa dengan Nabi tadi kita tekankan ketika masih Nabi hidup. Ya, ketika meninggal dunia bisa orang bertemu dengan Nabi lewat mimpi, tapi dengan syarat yang dilihat sesuai dengan apa yang telah disebutkan ciri-cirinya oleh para sahabat Nabi tentang bagaimana ciri fisik Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku ketika mimpinya, maka dia betul-betul melihatku, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Namun dengan syarat harus sesuai dengan ciri-ciri fisik Nabi. Kalau ditanya bagaimana ciri-ciri Nabi yang engkau lihat dalam mimpimu, apakah berjenggot atau tidak berjenggot? Kalau dia mengatakan nggak berjenggot, ini bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu setan yang mengaku sebagai Nabi. Jadi harus waspada karena banyak kadzabun, para pendusta. Bahkan ada yang mengaku-ngaku melihat Nabi yakzotan, ya, dalam keadaan terjaga. Sekali lagi, yang mengaku-ngaku melihat Allah ada, ya, yang mengaku-ngaku melihat Nabi ada, yang mengaku-ngaku penjaga gawang neraka juga ada. Nah, inilah ya suburnya kelompok-kelompok sesat di negeri kita ini. Makanya harus tetap istiqomah belajar akidah salaf, dan menyampaikannya kepada umat, karena di luar sana banyak luar biasa fitnah, syubhat, kesesatan, terutama dalam bab yang satu ini. Di antara tadi banyak yang mengaku melihat Nabi dalam keadaan terjaga, atau ada orang yang pura-pura kelihatan melihat matanya dengan melotot gini, kayaknya katanya melihat. Na'udzubillah min dzalik. Para sahabat tidak ada yang pernah melihat Nabi dalam keadaan yakdotan setelah Nabi meninggal dunia. Kok mereka na'udzubillah min dzalik? Namun tujuannya tidak lain untuk menipu umat, untuk membodohi umat. Nabi SAW telah meninggal dunia, tidak mungkin ada seorang pun yang melihat Nabi dalam keadaan yakdotan. Kemudian kalaupun melihat dalam mimpi tadi, diteliti dulu, jangan dibenarkan. Apalagi yang mengatakan ahlul bidah, mereka kadzabun, para pendusta.
Sekarang kita baca riwayat yang disampaikan di sini. Qala al-Hafidz al-Baihaqi rahimahullah, qara'tu fi kitab Risalah al-Qadimah riwayat al-Hasan ibni Muhammad az-Za'farani an Syafi'i rahimahullah annahu qala. Intinya Imam Syafi'i pernah berkata di sini, waqad asnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani wat Taurati wal Injili wa sabaqa lahum ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal fadl ma laysa li ahadin ba'dahum. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah telah memuji para sahabat Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, di dalam Al-Injil. Kalau kita mau sebutkan dalilnya, kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha ya abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajir dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Pujian yang luar biasa terhadap para sahabat Rasul dan janji ya surga bagi mereka dan juga yang mengikuti mereka dengan baik. Namun intinya di sini Allah memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan satu-satunya ayat. Di antaranya juga surat Muhammad ayat yang terakhir. Ini juga sekaligus dalil Allah telah memuji mereka dalam Taurat dan Injil. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahu fi wujuhihim min athari sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syata'u fa'azaru fastaghlala fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a lighidha bihimul kufar wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau siapa itu? Para sahabat Nabi. Mereka keras kepada orang kafir, kasih sayang di antara orang-orang yang beriman. Engkau melihat mereka rukuk sujud mengharapkan karunia dan ridha dari Allah. Tanda mereka ada pada bekas sujud mereka di wajah-wajah mereka. Itulah perumpamaan mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Dzalika mathaluhum fit Taurati wal Injil. Kata para ulama, Allah sudah memuji para sahabat sebelum para sahabat dilahirkan. Itu apa? Tadi Allah telah memuji para sahabat di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Al-Injil. Ya, meskipun kita ya nggak usah baca kitab Taurat dan Injil, ya kita yakini Al-Quran mengatakan Allah sudah memuji mereka dalam kitab Taurat dan Al-Injil. Ini luar biasa pujian terhadap para sahabat Nabi SAW. Kemudian kata Allah, perumpamaan mereka seperti sebuah tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu membesar dan menguatkan batangnya. Yujibu zura, untuk menjadikan yang menanamnya takjub, yaitu Rasulullah SAW. Dan liyaghidha bihimul kufar, agar orang-orang kafir murka kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyaghidha bihimul kufar. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, wa min hadhil ayat intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bi takfir rawafid alladzina yubghina sahabat. Dari ayat ini liyaghidha bihimul kufar, ya, agar orang-orang kafir murka kepada para sahabat. Dari ayat ini kata Imam Ibnu Katsir,
Imam Malik dalam salah satu riwayatnya berdalil tentang kafirnya kelompok Syiah Rafidhah yang membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi yang harus dikatakan kepada umat, Imam Malik mengkafirkan Syiah Rafidhah, dan rata-rata di Indonesia Syiahnya Syiah Rafidhah yang mencaci maki para sahabat Nabi, terutama Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, intinya dalam pembahasan kita tadi, Allah telah memuji para sahabat dalam kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian ma'asal muslimin wa sabaqa lahum ala lisani Rasulullah SAW minal fadl ma laysa li ahadin ba'dahu. Demikian pula Rasul telah memuji para sahabat, telah menyanjung para sahabat, menjelaskan tentang keutamaan mereka yang tidak ada pada selain mereka. Rasul bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah para tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Rasul mengatakan, la tasubu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna hadahum anfaqa mithla dhahaban ma balagha mudadi wala nasifa. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan bisa menyamai satu mud sedekah para sahabat, bahkan separuhnya pun tidak bisa menandingi, menyamai. Ini keutamaan para sahabat yang tidak bisa digapai oleh siapapun dari umat manusia setelah para nabi, para rasul. Akidah Ahlussunnah mengatakan manusia terbaik para nabi, para rasul. Ini urutan manusia terbaik, para nabi, para rasul. Kemudian yang kedua, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus disampaikan kepada umat. Para sahabat, mereka manusia terbaik, termulia setelah para nabi, para rasul, dan pujian Allah dan Rasulnya kepada mereka itu luar biasa. Farahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Wahanna'ahum bima atahum min dzalik bi bulughi a'la manazil siddiqin wa syuhada was salihin. Dan Rasul SAW telah mengabarkan kepada mereka tentang apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari kedudukan yang tinggi, kedudukan para siddiqin, syuhada, dan as-salihin. As-siddiqin, Abu Bakar as-Siddiq, syuhada, Umar syahid, Utsman syahid, Ali bin Abi Thalib syahid, Hamzah sayyidus syuhada. Ini para sahabat, mereka siddiqun, syuhada, dan as-salihun. Wahum addau ilaina sunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada perincian di antara keutamaan para sahabat, keistimewaan mereka, bahwasanya mereka lah yang menyampaikan kepada kita Islam ini, Al-Quran dan Sunnah Rasul sampai kepada kita lewat jalur para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jasa para sahabat yang sangat wajib disyukuri, wajib untuk dibalas budi. Sebagaimana firman Allah, hal jazaul ihsan illa al ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali apa? Kebaikan pula. Jangan seperti kelompok Syiah Rafidhah ataupun Ahlul Bidah yang malah mencaci maki para sahabat, sedangkan para sahabat Nabi pahlawan Islam pertama. Di antara jasa mereka tidaklah sekali lagi dengan yang pertama bifadlillah, kemudian bifadli sahabat. Yang pertama dengan karunia dari Allah, kemudian yang kedua kita merasakan Islam, paham Islam, bisa mengamalkan Islam
lewat tadi keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib untuk kita mencintai para sahabat, memuji para sahabat, mendoakan para sahabat dengan kebaikan, menjaga hati, tidak membenci, menjaga lisan, tidak mencaci maki para sahabat, dan kewajiban kita ittiba, ya, mengikuti ajaran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini 5 poin sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat. Ini yang sering kita tekankan tentang sikap akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi. Yang pertama, mencintai para sahabat Nabi. Apalagi Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansor. Tanda keimanan mencintai para sahabat al-ansor. Tentunya al-muhajirin juga, bahkan lebih utama lagi. Yang kedua, memuji para sahabat, karena Allah dan Rasul memuji mereka, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Yang ketiga, mendoakan mereka, seperti kata Imam Syafi'i tadi, farahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Mendoakan para sahabat bisa dengan rahimahumullah seperti tadi, atau radhiyallahu ta'ala anhum, atau ghafarallahu lahum. Intinya mendoakan mereka dengan kebaikan. Ini kewajiban kita, mendoakan para sahabat. Dan yang keempat, menjaga hati, tidak membenci, menjaga lisan, tidak mencaci maki para sahabat An-Nabi SAW. Sebagaimana Rasul tadi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Bahkan Rasul mengatakan, man sabba ashabi fa'alai la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan semua manusia. Semoga Allah melaknat syiar Rafidah yang mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, kewajiban kita terhadap para sahabat Nabi, mengikuti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Allah katakan tadi, walladzina taba'uhum bi ihsan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan yang mengikuti para sahabat, Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa meraih keridhaan Allah tanpa mengikuti jejak para sahabat. Tidak mungkin kita bisa meraih surga Allah tanpa melalui ittiba, mengikuti jalan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Ahmad di awal kitab akidah beliau Ushul Sunnah mengatakan, Ushul Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasul sallallahu. Prinsip akidah kita Ahlussunnah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Syafi'i tadi, merekalah yang membawa kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya Imam Al-Auza'i pernah berkata, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah SAW fa'lam annahu zindiq. Apabila Anda melihat seseorang mencaci maki satu saja sahabat Nabi, dia zindiq alias munafik. Li'anna al-Quran indana hakun wa Rasul indana hakun. Kata Imam Al-Auza'i, karena Al-Quran menurut kami adalah hak, Rasul itu hak. Wa inna ma'adda ilaina hadal kitab wa sunnah ashabu Rasul sallallahu. Dan yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan sunnah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama yuriduna liyajrahu syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. Sesungguhnya orang-orang yang mencaci maki para sahabat, tujuan utamanya membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran dan Sunnah yang membawa siapa? Para sahabat. Mereka saksi-saksinya. Kalau di pengadilan, persaksian dibatalkan kalau saksi-saksinya apa? Ditolak. Tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan misalnya. Itu yang mereka inginkan dari mencaci maki para sahabat. Ketika sahabat dicaci maki, gugurlah yang dibawa oleh para sahabat. Itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah alias Islam.
Ya, itu tujuan Syiah Rafidah, mencaci maki para sahabat Nabi. Ya, apalagi sudah kita sering dengarkan bagaimana Syiah Rafidah mengatakan Al-Quran yang ada di tengah kaum muslimin tidak murni lagi, sudah dikurangi. Ya, maka bagaimana mungkin ya kita mengatakan mereka muslimin sedangkan mereka melecehkan kitab suci kaum muslimin, mencaci maki, melaknat para pembawa Islam yang pertama. Itu yang mereka inginkan. Ya, mereka Syiah Rafidah, keturunan Yahudi, keturunan Majusi. Nasab mereka kembali kepada Majusi Yahudi, Persia, agama apa? Ya, Majusi. Nah, makanya para ulama ketika menyebut negara Iran Syiah Rafidah Majusi. Nah, dan itu yang hak. Nah, wasyahadu ya wal wahyu yanzil alaih. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi, yang menyaksikan turunnya Al-Quran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran karena mereka yang langsung belajar Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau diutus untuk berdialog dengan kelompok Al-Khawarij, nenek moyangnya teroris, kata Abdullah bin Abbas, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulullah SAW minal muhajirin wal ansar." Aku diutus dari kalangan para sahabat Nabi, dari kalangan muhajirin kaum al-ansar. Min indi ibni ammi Rasulullah SAW. Ya, aku diutus oleh sepupunya Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wal Quran nazala alaihim, dan Al-Quran turun kepada mereka, wahum a'lam bi ta'wilihi minkum, dan mereka lebih tahu tentang tafsir Al-Quran dibandingkan kalian. Ini yang wajib untuk kita yakini. Makanya inilah hakikat dakwah salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Dakwah seruan untuk kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, para sahabat. Karena para sahabatlah yang paling paham tentang Islam. Mereka yang paling bijak dan mereka yang paling selamat di dunia wal akhirat. Kewajiban kita hanya mengikut saja. Contoh, Abdullah bin Abbas mentafsirkan Ar-Rahman alan as-istawa. Istawa artinya Allah tinggi di atas. Kita ikut. Jangan seperti kelompok sebelah ahlul bidah yang mereka mentafsirkan istawa menguasai. Ya, para sahabat tidak pernah mentakwil ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, meyakini, memahami sesuai dengan dohirnya seperti yang dipahami oleh para sahabat. Itulah dakwah as-salafiyah. Kelompok Khawarij, mereka mentafsirkan Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Murtad, kata kelompok Khawarij, kelompok teroris. Dakwah salafiyah mengatakan faulaika humul kafirun, kata Abdullah bin Abbas, kufrun duna kufrin, kufur kecil. Dalam riwayat kufrun la yanqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini dakwah salafiyah, hanya berpegang dengan ajaran para as-salaf karena mereka yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran. Bahkan Abdullah bin Abbas langsung belajar Al-Quran, ayat tiap ayat Rasul betul-betul ditanya tentang tafsir Al-Quran oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian mereka, kami dahulu belajar 10 ayat dulu. 10 ayat dipahami betul, mereka amalkan, tambah lagi 10 ayat. Itu para sahabat Nabi langsung belajar kepada Rasul yang ditugasi oleh Allah menyampaikan Al-Quran dan menjelaskan tentang Al-Quran. Mereka para sahabat yang paling paham tentang Al-Quranul Karim. Demikian pula kata beliau lagi, mereka para sahabat juga yang paling tahu hadis dari Rasulullah SAW. Ya, entah yang bersifat umum atau yang khusus, yang sekedar anjuran mustahab atau yang wajib. Ini yang harus diyakinkan. Kita harus meyakini para sahabat yang paling paham tentang
Islam, tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kembalikan kepada para sahabat. Ya, jangan ngomintari para sahabat Nabi SAW. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah juga, ini diriwayatkan dalam kitab Sunan Ad-Darimi dengan derajat yang sahih. Abdullah bin Mas'ud pernah mendapati sekelompok orang sedang berzikir berjamaah. Ada pemimpinnya, ada yang mengumandoi halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, dan mereka memakai batu-batuan untuk berzikir. Kata Abdullah bin Mas'ud, uddu sayyi'atikum, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Padahal mereka sedang mereka enggak bermain dadu, enggak berzikir mereka. Tapi dengan cara berjamaah, dengan cara memakai batu-batuan. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasul yang mulia, yang digembleng dengan tarbiyah Al-Quran dan Sunnah oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Aku jamin kebaikan kalian yang sesuai dengan Sunnah Rasul tidak akan sia-sia. Wahai hakum ya umat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad, yaitu tadi yang berzikir berjamaah. Haula'i sahabatun nabiyyukum mutawafirun, para sahabat Nabi kalian masih hidup di tengah kalian. Artinya kalian ini kok melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi nggak pernah berzikir berjamaah tersebut, kok kalian melakukannya? Ya, haulai sahabatun nabikum mutafirun, para sahabat Nabi masih hidup di tengah kalian. Wa aniyatul lam tuksar, wa thiyabu lam tubla. Kata Abdullah Mas'ud, pakaiannya Rasul masih belum usang, bejananya Rasul masih belum pecah. Kalian ini baru ditinggal oleh Rasul SAW. Kenapa kau sudah membuat hal yang baru? Itu maksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftatihul dhalalah. Kalian yang berzikir jamaah ini cuma punya dua kemungkinan. Yang pertama, kalian merasa lebih baik daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah berzikir berjamaah, kalian melakukannya, berarti kalian merasa lebih baik daripada Nabi Muhammad. Itu kemungkinan yang pertama. Atau yang kedua, kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Ya, tentunya mereka nggak mau memilih dua-duanya, pahit dua-duanya. Tapi itulah kelaziman orang yang berbuat bid'ah. Ya, apapun bid'ahnya itu. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, kemungkinannya yang pertama merasa lebih baik. Kalau mereka nggak merasa lebih baik dari Nabi, ya ikuti saja ajaran Nabi, nggak mengada-ngada yang baru. Kalau mereka mengadakan yang baru, berarti merasa Nabi itu masih kurang. Mereka yang lebih lebih baik. Na'udzubillah min dzalik. Atau memang sengaja membuka pintu kesesatan. Mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, ma'aradna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah Mas'ud, kami tidaklah berzikir jamaah ini kecuali niat kami ikhlas. Kami ini menghendaki kebaikan. Apa jawaban sahabat Rasul SAW? Kamin muridin lil khailan yusibah. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tidak menggapai kebaikan tersebut. Kenapa? Salah caranya. Dan kata perawi kisah ini, mereka yang ikut berzikir jamaah ini pada akhirnya di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka yang memerangi kami bersama Khawarij. Paham ya? Maka kalau kita membantah alil bid'ah, kelompok sebelah Salafi Wahabi itu benihnya teroris. Benihnya teroris itu yang suka berzikir apa? Ini kata perawi kisah tersebut. Ya, maka sekali lagi dusta ahlul bid'ah yang menuduh Salafi dengan istilah gerbangnya teroris atau mereka teroris sebagainya. Justru mbahnya teroris itu dari apa? Orang-orang tersebut. Intinya ma'asal muslimin, Abdullah bin Mas'ud menegakkan hujah kepada mereka
dengan mengatakan para sahabat nggak pernah melakukan perbuatan kalian. Kenapa kalian nggak mengikuti para sahabat? Ya haulai sahabatu nabiyukum mutawafirun. Dan ini sekedar tanbih, tadzkir. Nanti ya dikala takbir ya al-muqayyad ya, kan mungkin antum sudah pelajari di 10 awal bulan Dzulhijjah, di antara yang dianjurkan adalah zikir ataupun takbir mutlak ya, mengucapkan takbir sebagaimana salat Idul Fitri, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, itu sebagaimana takbirnya Abdullah Mas'ud, di mana saja dianjurkan, nggak terikat dengan waktu dan kapan ataupun di mana saja. Namun ada nanti di hari-hari tasyrik atau Idul Adha dan hari tasyrik namanya zikir atau takbir ya muqayyad yang terikat, yaitu setelah sholat. Dan ini sendiri-sendiri, tidak apa? Dikomandoi oleh imam. Imam membaca, makmum tidak ada sunnahnya, tidak disyariatkan, mengikuti apa? Menunggu imam. Ya, masing-masing sudah. Ini yang dianjurkan. Sekali lagi, tidak ada istilah zikir berjamaah. Nah, ini yang harus diingatkan. Baik, ala kullin, para sahabat mereka yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arafu min sunnati ma arafna wa jahilna. Mereka yang paling tahu tentang sunnah Rasul. Ya, mereka tahu segala-galanya dalam sunnah Rasul. Ya, tidak tersembunyi bagi mereka ini secara ya, keumumannya. Ya, mereka tahu, adapun kita kadang tahu, kadang tidak tahu. Ada yang sebagian kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihad. Mereka para sahabat yang paling di atas kita dalam masalah ilmu, masalah ijtihad, wa wara' wa akal, paling wara' dan paling berakal. Ya, jangan seperti ahlul kalam. Seperti tadi para sahabat tentang tauhid asma wa sifat tidak pernah mentakwil-takwil. Mereka menetapkan apa adanya. Ketika mereka mendengar Rasul bersabda, yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit dunia, mereka tidak ada satupun yang meminteri mengatakan, oh yang turun adalah malaikat, adalah rahmat Allah, perintah. Tidak ada. Mereka mendengarkan, membenarkan, dan menyampaikan sesuai dengan zahirnya. Tidak ada takwil. Ya, sebagaimana ahli bidah sekarang ini. Ya, meminteri Rasul, meminteri para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amrin ustudrika bi ilmun wastumbita bihi. Ya, apapun masalah ilmu agama, mereka yang paling paham bagaimana berdalil dengan ayat, dengan hari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh yang lain juga tentang masalah pemimpin kaum muslimin. Para sahabat yang paling tahu, paling bijak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ketika ada seorang yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin, seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar mengatakan, uskut, diam ente, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ahana sultanul ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemimpin, Allah akan hinakan dia. Kata Anas bin Malik, la tasubu umara'akum. Para sahabat Nabi semuanya sepakat mengatakan, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini pemahaman para sahabat, ini adalah kebijakan para sahabat Rasulullah SAW yang wajib untuk diikuti. Nah, kemudian wa ara'um lana Ahmad wa aula bina min ara'ina indana li anfusina. Pendapat mereka ya lebih utama daripada pendapat kita. Ya, apalagi tadi Allah telah menguji para sahabat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ya, sekali lagi kalau mau kita ulang lagi ringkasan kewajiban sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi, wajib mencintai para sahabat Nabi. Yang kedua apa tadi? Memuji para sahabat Nabi. Yang ketiga, mendoakan dengan kebaikan. Yang keempat, menjaga hati ya tidak dengki, tidak membenci, menjaga lisan tidak
mencaci maki. Yang keempat, yang kelima, mengikuti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut apa cukup? Lanjut. Tapi jangan tidur ya. Ini babnya masih bersambung tentang sahabat Nabi. Bab berikutnya, Maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi tartibil khulafa'ir rasyidin. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan urutan al-khulafa ar-rasyidin. Anil Hasan bin Muhammad bin Sabbah rahimahullah qal sami'tu Syafi'i yaqul. Imam Syafi'i berkata, ajma'an nas ala khilafati Abi Bakar. Manusia, para sahabat sepakat, Ahlussunnah sepakat tentang kekhalifahan Abu Bakar setelah Rasulullah SAW. Ini juga membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang mereka mengatakan Alilah yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Ya, makanya mereka sangat luar biasa bencinya kepada Abu Bakar wa Umar. Kenapa? Karena mereka menuduh Abu Bakar wa Umar merampas kekhalifahan Ali. Bahkan sangat bencinya kepada Abu Bakar wa Umar sampai mereka pun membenci putri mereka. Itu siapa? Aisyah dan Hafsah. Seperti yang kita sering sampaikan akhir-akhir ini. Kapan lalu di Jakarta ada satu, kalau bisa katakan jongosnya, Syiah Rafidhah Iran yang ada di Jakarta kemarin, viral mencaci maki, melaknat Abu Bakar wa Umar wa Utsman dan Aisyah dan Hafsah, melaknatnya dan juga memvonisnya masuk neraka. Sekali lagi, ini yang harus disampaikan kepada umat, hati-hati Syiah Rafidhah. Bagaimana di tengah-tengah yang katanya Ahlussunnah, mereka berani dengan lantang melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah. Kalau di Indonesia berani seperti ini, apalagi di Iran sana, di kandangnya mereka. Masihkah mendukung Iran? Na'udzubillah min dzalik. Masihkah mengatakan mereka muslimun, sedangkan mereka melaknat pahlawan Islam pertama, bahkan melaknat Ummahatul Mukminin, ibundanya orang yang beriman, Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhum jami'ah. Sekali lagi, pembahasan masalah sahabat ini harus terus sampaikan kepada umat untuk membantah tadi kelompok Syiah Rafidhah. Jangan percaya dengan propaganda Syiah Rafidhah Iran ataupun yang lainnya yang mau membantu Palestina sebagai mereka musuh Islam, musuh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka zindik sebagaimana kata Abu Zur Ar-Razi tadi. Hati-hati sekali lagi, para salaf Ahlussunnah wal Jamaah sepakat Abu Bakar As-Siddiq khalifah pertama sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wastakhlafa Abu Bakar Umar. Kemudian setelah Abu Bakar, beliau memilih Umar sebagai khalifah setelah beliau. Ini yang disepakati oleh kaum muslimin, para sahabat Rasulullah SAW. Selain tadi Syiah Rafidhah qatalahumullah. Summa ja'ala Umar asyura ila sittatin ala an yuwalluha wahidan minhum fawallauha Utsman. Kemudian Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, untuk memilih siapa khalifah setelah Umar bin Khattab. Dan inilah 2 cara pemilihan pemimpin kaum muslimin yang syar'i, yang sesuai dengan sunnah khulafa rasyidin, yang kita diperintahkan Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin, yaitu dengan cara pemimpin yang pertama langsung menunjuk pemimpin yang setelahnya. Seperti siapa tadi? Abu Bakar langsung menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau. Yang kedua, dengan cara musyawarah ahlul halli wal aqd.
Ya, ulama kaum muslimin, tokoh-tokoh kaum muslimin. Bukan semua orang memilih, enggak. Ya, ini yang dilakukan oleh siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini dua cara yang syar'i dalam pemilihan pemimpin kaum muslimin. Maka kalau ada syekh, ada ustadz yang mengatakan dalam Islam tidak ada cara memilih pemimpin kaum muslimin, ini sesat, ini dusta, ini batil. Ini kita sampaikan karena memang ada salah satu ustadz bahkan yang mengaku, ya istilahnya senior lah. Nah, namun mengatakan ya ucapan yang sangat amat ya sebetulnya ya sesat karena itu menuduh seolah-olah Islam tidak sempurna. Padahal Islam masalah buang hajat saja komplit adab-adabnya, apalagi memilih pemimpin sudah ada ajarannya. Ya kok dikatakan dalam Islam tidak ada cara memilih pemimpin? Ini yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, kurang apa? Demikian pula beberapa saat yang lalu ada Syekh namanya Muhammad Zidu. Dia juga mengatakan dalam Islam tidak ada cara memilih pemimpin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sesat, menyesatkan. Ini disampaikan oleh Imam Syafi'i. Cara memilih pemimpin, Abu Bakar langsung menunjuk pemimpin setelah beliau, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah, menunjuk siapa ya pengganti beliau, maka ditunjuklah, diangkatlah Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan. Ini urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, baru apa? Ali bin Abi Thalib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau ada yang merubah-rubah urutan ini, fahuwa adall min himari ahlihi, maka dia lebih sesat dari keledainya. Ini ijma, ya salaf, ijma sahabat memilih Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan Rasul mengatakan, la tashtami ummati ala dhalalah, umatku yaitu para sahabatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa dzalika anna ittaran nas ba'da Rasulullah sallallahu falam yajidu tahta adimi sama khairan min Abi Bakar fawallahu qawbahum. Ya, ketika Rasul tinggal dunia, maka mereka pun ya bersepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq karena beliaulah manusia yang paling mulia di atas muka bumi, di bawah kolong langit. Manusia terbaik sepeninggal Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka pun sepakat memilihnya. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri ketika ditanya oleh putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah, siapa manusia terbaik setelah Rasul? Beliau menjawab Abu Bakar. Setelah itu siapa? Umar. Dalam Sahih Bukhari riwayatnya. Maka sekali lagi sungguh sesat kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang lebih mengutamakan Ali dibanding Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian di sini ada ungkapan yang perlu diluruskan. Imam Syafi'i pernah berkata, al-khulafa khamsatun. Al-khulafa ada 5. Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Umar bin Abdul Aziz. Yang 4 sepakat ya, itu al-khulafa rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Yang kata Rasul tadi, alaikum min sunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Dan mereka manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Mereka yang terbaik di antara para sahabat Nabi. Tapi yang kelima ini yang dikritik oleh para ulama. Imam Syafi'i sebagaimana yang beliau ungkapkan sendiri, idza khalafa qauli qaula rasul fadribu qauli ardal haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, maka buang jauh-jauh ucapanku. Di antaranya kata para ulama, ungkapan ini ya tidak sesuai dengan sabda Rasul, al khilafatu salasuna sanah, kekhalifahan, maksudnya kekhalifahan yang di atas manhaj nubuwah itu 30 tahun, dan itu berhenti pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Paham? Dan sekali lagi ucapan Imam Syafi'i ini tidak sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Ya, seandainya ada khalifah yang kelima dari Khulafa Rasyidin, maka yang lebih layak Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah sahabat Nabi. Sahabat Nabi lebih mulia dibandingkan semua tabi. Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat, maka keutamaan sahabat lebih daripada Umar bin Abdul Aziz. Iya, Umar bin Abdul Aziz adalah penguasa, pemimpin, khalifah yang adil, yang menegakkan sunnah Rasul. Tapi bagaimanapun juga sahabat Nabi lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Abdullah bin Mubarak kalau tidak salah ketika ditanya tentang mana yang lebih utama antara Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan ghubarun fi anfi khayli Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Debu yang masuk di hidungnya kudanya Muawiyah masih lebih mulia dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Ya, intinya ini kurang tepat ungkapan Imam Syafi'i ataupun siapa yang mengatakan khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini kurang tepat karena tadi Rasul mengatakan kekhalifahan di atas ajaran kenabian itu 30 tahun, itu berhentinya pada Ali bin Abi Thalib ataupun Hasan radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang kedua Muawiyah yang merupakan penguasa kaum muslimin setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib lebih layak dikatakan khalifah yang kelima karena beliau sahabat Rasul SAW. Beliau yang bahkan dikatakan atau didoakan Rasul, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah, ya Allah jadikanlah Muawiyah yang bisa memberikan petunjuk dan yang diberi petunjuk. Wallahu ta'ala. Lanjut apa cukup? Hah? Sudah nggak jawab? Berarti kelihatan apa? Nyerah. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Langsung aja Pak, insya Allah kedengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz, masuk tentang kualitas awal riwayatan. Jadi sahabat Nabi adalah mereka yang berkasih dengan Nabi meskipun hanya sesaat. Iya. Mereka berkaitan dengan manusia. Yang meriwayatkan apakah kualitasnya berbeda? Yang kedua tentang hadis tangkap di perkataan sahabat juga bisa dijadikan dalil. Nah, ini kata seperti apa yang bisa dijadikan dalil untuk ibadah maupun amal. Baik, barakallahu fiikum. Yang pertama berkaitan dengan periwayatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita sampaikan tadi, para sahabat manusia terbaik, tapi mereka bertingkat-tingkat derajatnya, tidak satu derajat. Makanya tadi dikatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka yang terbaik di antara yang paling baik. Para sahabat Nabi sekali lagi wajib kita yakini manusia terbaik, tapi di antara yang paling baik tadi ada yang paling baik, yaitu tadi Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Maka demikian pula dalam masalah ilmu, mereka bertingkat-tingkat, gak satu derajat. Di antaranya dalam masalah meriwayatkan hadis. Makanya muncul istilah para ulama, ada 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, artinya apa? Gak sama mereka dalam meriwayatkan hadis Nabi. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada bahkan yang tidak sama sekali. Makanya tidak disyaratkan sebagai sahabat itu harus meriwayatkan hadis. Tidak. Ya, cukup tadi pernah bertemu, beriman, meninggal dalam keimanan, itu dimanakah sahabat Nabi. Tidak ada syarat harus meriwayatkan hadis. Ya, maka bertingkat-tingkat. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah,
dan satu wanita, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan para sahabat kalau meriwayatkan hadis itu ulama sepakat mereka udul, wajib diterima hadisnya, nggak usah diperiksa. Beda dengan tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau yang setelah mereka. Contoh, kita dulu pernah duduk bermajelis di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, salah satu ahli hadis kota Madinah. Semoga Allah memanjangkan usia beliau di atas ketaatan kepada Allah. Meskipun sekarang sudah nggak mengajar lagi, sudah pensiun karena sudah usia 90-an. Beliau kalau ngajar hadis ya, tidak hanya mengajarkan makna hadis, tapi perawinya beliau kupas. Misalnya kita dulu belajar Sunan Abi Dawud. Abu Dawud berkata haddatsana Al-Qanabi, haddatsana Sufyan, haddatsana fulan sampai kepada sahabat Nabi. Beliau perinci. Gurunya Imam Abu Dawud menceritakan kepada kami Al-Qanabi. Al-Qanabi nama lengkapnya siapa? Muhammad bin Maslamah. Siapa yang meriwayatkan dari kitab-kitab hadis? Tirmidzi, Abu Dawud misalnya. Ya, beliau sebutkan hafal beliau. Dan dia thiqah, terpercaya orangnya. Gurunya Qanabi siapa? Sufyan misalnya. Sufyan ini siapa? Tsauri atau Sufyan ini? Beliau jelaskan. Sampai kepada tabi'in, terpercaya atau tidak. Ada kata-kata terpercaya atau tidak dan seterusnya. Ada dhaif atau tidak. Beliau sebutkan. Tapi giliran sahabat, titik sudah, nggak perlu dibahas. As-sahaba kulluhum udul. Semua sahabat itu wajib diterima riwayatnya. Adapun yang tadi berkaitan dengan katanya dari ungkapan tadi ada kata-kata ucapan sahabat dari itu nggak benar ya, itu kesimpulan dari antum. Tapi yang kita bahas tadi pemahaman sahabat terhadap ayat dan hadis itu yang paling utama untuk diikuti. Karena apa? Mereka yang langsung belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pemahaman para sahabat. Adapun istihad, pendapat, ucapan sahabat tetap ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Person sahabat tidak masuk. Ya, person individu sahabat tidak masuk. Ya, makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama." Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit, aku menyampaikan hadis Rasul, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Artinya ucapan Abu Bakar wa Umar bukan sebagai dalil, ya. Yang dalil adalah Al-Quran dan Sunnah dengan ijma' para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya ucapan para sahabat lebih baik daripada ucapan kita. Nah, sekali lagi dari pemahaman mereka yang lebih utama diikuti ya daripada pemahaman selain mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Silakan. Lihat juga bahwa Syiah juga bertingkat-tingkat. Baik. Apakah mungkin terwujud takrib ya pendekatan antara sunnah dan Syiah? Maka kita katakan bisa nggak disatukan surga dengan neraka? Nah, bisa nggak disatukan antara air dan api? Ya, ini secara apa? Nah, logikanya seperti itu. Bagaimana bisa dikatakan didekatkan antara yang memuji Abu Bakar wa Umar, memuliakan mereka dengan yang melaknat? Bang, ya, antum coba ya kalau alhamdulillah ya kita di atas al-aqidah salaf, alhamdulillah kita masih ya di atas akal yang sehat. Seperti kemarin ketika antum mendengar ya di dekat kita ini ada orang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, kalau antum masih bisa ya dekat dia, senyum sama dia, naudzubillahi min dzalik. Ya, artinya apa? Ada yang konslet. Ya, kalau masih apa? Sakinah mawaddah warahmah dengan mereka. Ya, sekali lagi, ibu kita saja
kalau dilaknat di hadapan kita, gimana perasaan antum? Antum masih bisa ya neraktir dia bakso? Hah? Apakah antum ya tidak marah? Apalagi juga ini Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, ibunda kaum mukminin. Bagaimana bisa didekatkan? Makanya sesat yang melakukan takrib pendekatan antara sunnah dan syiah. Ya, ini programnya kelompok Ikhwan Muslimin sejak Hasan al-Banna. Dan inilah bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin, ya, mereka bisa ya bermesraan, mereka bisa bersatu, bahkan dengan iblis, ya, diantaranya tadi, ya, kelompok Syiah, Rafidhah. Sedangkan kita bara, berlepas diri, membenci orang-orang yang membenci para sahabat Nabi. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata dalam Al-Aqidah Tahawiyah, ya, wa nubghidu man yubghiduhum wa bi khair yadhkuruhum. Kami Ahlussunnah membenci yang membenci para sahabat. Itu akidah salaf. Sebagaimana tadi, ulama salaf tidak ada yang istilahnya menyeru sakinah mawaddah warahmah dengan yang mencaci maki para sahabat. Kencang, ya, tegas, keras ucapan mereka terhadap yang mencaci maki para sahabat Rasul. Itu juga salah satu, ya, yang menunjukkan kesesatan kelompok Ikhwanul Muslimin dengan cabangnya sekarang Hamas di Palestina. Ya, bahkan tokohnya kemarin mati di kandangnya Syiah Rafidhah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi hati-hati dengan Syiah Rafidhah, terutama di akhir-akhir ini yang mereka ingin mau cari panggung, ingin naik daun, qatalahumullah. Harus umat Islam dipahamkan, mereka ini musuh Islam, mereka munafikun, mereka punya akidah taqiyah, menampakkan kebaikan keislaman, menyembunyikan kekafiran, kemunafikan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang lain? Assalamualaikum. Batas mana kemudian tidak al-kufar. Nah, apa makna asyidda alal kufar? Seperti yang Allah firmankan tentang sahabat Nabi tadi, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda alal kufar. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau yaitu para sahabat, sifat mereka asyidda alal kufar, keras terhadap orang kafir. Sudah mungkin pernah kita sampaikan, Islam pertengahan dalam segala hal, dan itu yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dalam masalah muamalah urusan dunia, para sahabat bahkan Rasul bermuamalah dengan cara yang baik, ya, dengan orang Yahudi, dengan orang Nasara. Bahkan Rasul meninggal dunia, baju besi beliau tergadaikan di tangan orang al-Yahud. Ini sekali lagi muamalah dalam urusan dunia, dan itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat yang adil. Dalam urusan dunia, berbuat baik kepada mereka, apalagi dengan niat menarik hati mereka. Tapi dalam urusan agama, urusan akidah, urusan perayaan, lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan agama harus ada al-bara terhadap kesyirikan mereka. Tidak ikut campur perayaan-perayaan mereka. Tegas, keras, mengingkari kesyirikan, mengingkari kekufuran. Itu para sahabat Rasulullah SAW. Ya, apalagi kalau memang sudah mampu untuk memerangi mereka, mereka perangi. Ya, kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, ya bersabar, tetap dakwah kepada tauhid. Tapi tetap harus sikap tegas, keras. Ya, urusan akidah tidak boleh dicampur adukan. Ya, urusan perayaan tidak boleh dicampur adukan antara Islam dengan orang-orang al-kufar tersebut. Ini sikap tegas, pertengahan. Ya, enggak ketemu langsung dibantai, enggak. Sebagaimana teroris bukan begitu. Ya, sekali lagi ini yang harus dipahami. Wallahu ta'ala. Ada yang lain atau cukup?
Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kan ketika seorang hamba melakukan amalan-amalan saleh, itu rasanya belum sebanding dengan hak-hak Allah yang harus ditunaikan kepadanya. Itu bagaimana sikap kita untuk melazimi itu? Barakallahu. Baik. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, memang tidak mungkin kita bisa maksimal betul untuk beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kekurangan, ya. Makanya Rasul SAW mengajarkan kita setelah sholat apa? Salaman dulu atau zikir bareng-bareng? Istighfar. Nggak ada syariat salam-salaman setelah apa? Iya, sholat itu bid'ah. Maka ketika kita diajari Rasul SAW setelah sholat istighfar. Apa? Di antara hikmah istighfar selesai sholat, kata para ulama, harus kita yakini sholat kita pasti banyak kekurangan. Dari sisi mungkin keikhlasan, dari sisi apa? Ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Kita sholat yang wajib 5 waktu. Ada sholat sunnah. Apa di antara hikmah sholat sunnah? Kata para ulama, menutupi kekurangan sholat yang wajib. Ada puasa Ramadan, puasa wajib. Ada puasa sunnah. Di antara hikmah puasa sunnah menutupi kekurangan yang wajib tadi. Artinya harus kita yakini memang kita nggak bisa maksimal betul. Ya, kalau kita contohkan seperti nilai ulangan, nggak mungkin 100 untuk kita dalam apa? Beribadah. Pasti ada kekurangan. Ya, sekali lagi ini yang bisa kita lakukan dan Allah hanya memerintahkan kita tadi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Berusaha, kata Rasul, saddidu wa qaribu. Itu luruskan, berusaha lurus. Artinya, kalaupun ada ketergelinciran, kullu bani Adam khata wa qaribu, dekatkan semaksimal mungkin. Tapi nggak mungkin kita bisa apa? Maksimal nggak mungkin bisa nilainya 100 dalam ibadah tadi. Wallahu ta'ala. Sudah sih tadi ada yang mau tanya. Yang lain, yang belum. Kalau nggak ada. Apa Pak? Gagal Cina, Sir. Apa itu? Dikasih gagal Cina pada perayaan Imlek. Sikap kita bagaimana? Baik. Ini berkaitan dengan masalah makanan, ya. Ini harus pertama bisa dibedakan perayaan dengan makanannya. Ini bukan hanya orang kafir, namun juga orang Islam. Contoh perayaan Maulid Nabi, tahlilan misalnya. Apa hukum makanannya? Kalau perayaannya jelas itu bid'ah. Para sahabat, mereka nggak pernah melakukannya. Dan itu pemahaman mereka, ijma mereka. Maka haram ikut perayaan-perayaan tersebut. Adapun makanannya ini bab berikutnya. Allah telah memberikan batasan apa saja yang halal, apa yang haram. Secara asal semua makanan halal kecuali yang diharamkan. Maka kita lihat apa yang Allah haramkan. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih bukan karena Allah. Perayaan tadi masuk ke sini tidak makanannya? Berarti kembali kepada hukum asal. Apa itu? Halal. Kita nggak bisa mengharamkan makanan kecuali dengan dalil. Paham Pak ya? Iya, perayaannya haram. Sekarang beda pembahasan masalah makanan. Ada batasannya. Allah katakan tadi, innama harrama alaikumul maitata dan seterusnya.
Ketika sudah nggak masuk ke dalam kategori makanan yang Allah haramkan, berarti kembali kepada hukum asal. Itu apa? Halal. Meskipun halal, jangan minta tambah. Hah? Oh itu Wahabi, nggak ikut acaranya minta makanannya. Naudzubillah. Itu hukum asalnya. Kalau antum nggak suka ya silakan kasih. Cuma masalah mengharamkan butuh dalil. Paham ya? Itu kalau acara memang itu acara kebid'ahan ya. Demikian pula masalah makan orang kafir secara asal tadi kembali kepada hukum asalnya. Asal makanan halal kecuali yang diharamkan. Masuk nggak kategori tadi di antara yang 4 tadi? Kalau nggak termasuk masih dalam masalah apa? Halal. Kecuali tadi mungkin yang disembelih bukan karena Allah. Ya, mereka membuat perayaan misalnya penyembelihan. Ini bukan hanya orang kafir, Muslim. Ada nggak orang Muslim yang menyembelih kerbau sapi dipersembahkan untuk jin-jin untuk ya misalnya Nyi Roro Kidul dan sebagainya? Ada atau enggak? Itu pun kalau Muslim tetap haram. Paham ya? Nah, wallahu taala. Nah. Gimana, cukup? Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zikir bersama Ustaz. Tadi kan menurut kisah Abdullah bin Mas'ud bahwa itu terlarang atau tidak ada contohnya. Tapi berkenaan dengan doa bersama itu gimana Ustaz? Boleh atau tidak? Baik. Doa bersama ya yang sering dirutinkan juga gabung dengan zikir bersama ya samirawon Pak. Iya. Sekali lagi ini kalau kebiasaan mereka selesai sholat kan zikir bersama plus apa? Iya, ditambah dengan Al-Fatihah. Nah, itu samirawon. Nah, wallahu taala a'lam. Saya pernah diundang di Bali, kita sebagai tamu, terus habis dijemput, kita langsung dibawa ke rumah makan Bali. Kita sebenarnya tidak. Makasih. Karena kita tahu tuh makan Bali katanya makan sate Bali yang itu, nah kita berpikir itu kan Bali kita pasti haram, kita menolak juga. Bagaimana cara kita menolaknya? Iya, yang pertama di cross check dulu, ya dimanapun, ya kita nggak terbatas dengan waktu dan tempat, ya kita punya kaidah, ya bahwasanya yang pertama selama ya itu makanan yang kita tahu tidak termasuk ke dalam kategori yang diharamkan tadi, jangan mengharamkan. Paham ya? Sekali lagi, seorang Muslim al ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Di antaranya wajib diketahui, diyakini al aslu fi al asya al ibaha. Asal hukum dalam urusan dunia itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Kita masuk ke restoran, kita tidak tahu siapa yang masak, ya, tapi kita tahu yang kita makan ayam. Ayam hukumnya halal atau haram? Halal, ya sudah makan, nggak usah ragu. Kecuali kalau kita tahu, ya ayamnya disembelih pas dia sudah mati, ya kita tahu sendiri, baru itu hukumnya apa? Karena masuk dalam kategori bangkai. Paham ya? Di Surabaya itu ada yang namanya dideh. Pernah tahu? Hah? Hati-hati, ini kita juga ingatkan. Di daerah Jawa Timur sana ya namanya dideh. Dideh itu darah yang digoreng. Apa namanya? Iya, itu masuk dalam kategori apa? Tadi innama harrama alaikumul maitata wad dama. Haram. Ya, sekali lagi siapapun yang masak, meskipun pakai jilbab yang jualan, meskipun pakai kopi, haram. Adapun selain yang diharamkan Allah Ta'ala, kembali kepada hukum apa? Mubah. Vendor, ya, kecuali tadi, kecuali kalau ada kita paham, yakin, tahu betul, ya itu disembelih misalnya untuk selain Allah. Paham dong? Nah, jadi sekali lagi
kembali kepada al-ilmu, bukan kembali kepada lagi hawa nafsu kita ataupun kejahilan kita. Harus semuanya didasari oleh al-ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kalau kita ragu, ya udah, tinggalkan saja. Jak mayaribuk ila mala yaribuk. Tapi kalau kita tidak ragu, dan cara menghilangkan keraguan dengan al-ilmu, ya, dengan al-ilmu tadi, kembali kepada hukum asalnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Cukup? Masih ada lagi atau tidak? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.